Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Beberapa saat yang lalu saya dapat kiriman cerita, dari seorang yang tersadar, dari orang yang tersadar bahwa ternyata selama ini dia itu tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal, atau dengan teman-temannya di kantor atau di pekerjaan atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelpon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan. Aku pun melihat
Hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga, ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar, melihat jenazahku, dalam hitungan menit kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ke-7, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman FB-ku, teman-teman Facebook-ku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut, menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku.
sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun. Anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka. Agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku. Bapak menyesal. Anakku, Bapak menyesal. Karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh Bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu." Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan kupeluk anakku. Kuciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya
pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.